Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana semua perangkat kita, ponsel, laptop, semuanya bisa saling ngobrol di internet? Nah, semua itu dimungkinkan oleh sesuatu yang fundamental banget, yaitu alamat IP. Anggap aja ini bahasa universalnya internet. Coba deh, renungin sebentar. Kalian kirim foto, dan dalam sekejap mata, foto itu udah nyampe ke teman kalian yang mungkin jaraknya ribuan kilometer. Gimana caranya data itu tahu harus pergi kemana dan nggak nyasar? Jawabannya ada di balik layar, dan itu keren banget. Gini, cara paling gampang buat ngebayanginnya adalah anggap aja internet itu kayak sistem kantor pos raksasa sedunia. Kalau kita mau kirim surat, kan butuh alamat yang jelas ya? Nah sama, setiap perangkat yang nyambung ke internet juga butuh alamat digital yang unik biar paket datanya sampai ke tujuan yang tepat. Dan inilah dia, si alamat digital itu, alamat IP. Intinya, ini tuh kayak nomor KTP atau identitas unik buat perangkat kita di tengah lautan jaringan. Tanpa alamat ini, ya, data kita bakal bingung dan nggak akan pernah sampai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis tapi seru. Alamat IP ini ternyata punya dua wajah atau dua bahasa. Satu yang gampang kita pahami sebagai manusia, dan satu lagi yang khusus buat komputer. Bedanya, kelihatan banget kan? Buat kita, alamat IP itu bentuknya angka-angka yang dipisahin titik. Gampang dibaca dan diingat. Tapi komputer nggak ngerti itu. Mereka ngomong pakai bahasa asli mereka, yaitu biner, yang isinya cuma kombinasi angka 1 dan 0. Kenapa sih harus biner? Soalnya komputer itu pada dasarnya terdiri dari jutaan saklar elektronik kecil. Saklar ini cuma punya dua kondisi, nyala atau mati. Nyala direpresentasikan sebagai angka 1, dan mati sebagai angka 0. Makanya, bahasa biner ini adalah cara paling natural dan efisien buat mereka. Terus, gimana komputer melihat angka biasa kayak 35? Ya, diubah dulu ke biner. Seperti yang bisa kalian lihat di tabel, angka 35 itu kalau dipecah dalam sistem biner, sebenarnya adalah penjumlahan dari 32 ditambah 2 ditambah 1. Jadilah kombinasi 1 dan 0 itu. Proses ngubahnya itu sebenarnya logis banget. Kita mulai dari angka desimal kita, terus kita coba masukin ke nilai biner paling besar. Kalau nggak muat, kita kasih angka 0, terus lanjut ke nilai yang lebih kecil. Kalau muat, kita kasih angka 1, terus kita kurangi, dan lanjutin prosesnya dengan sisanya. Gitu aja terus sampai habis. Dan tentu aja proses ini bisa dibalik. Kalau kita punya deretan angka biner, tinggal jumlahin aja semua nilai posisi yang punya angka 1. Dari situ, kita bakal dapat lagi angka desimalnya. Jadi kedua bahasa ini tuh saling terhubung dengan aturan yang jelas. Oke, kita udah paham bahasanya, sekarang ayo kita bedah struktur dari alamat IP itu sendiri. Kita balik lagi ya ke analogi kantor pos tadi. Setiap alamat IP itu selalu punya dua bagian utama. Yang pertama, bagian jaringan. Ini kayak ngasih tahu kota dan nama jalannya. Bagian ini nentuin di jaringan mana sebuah perangkat berada. Terus yang kedua ada bagian host. Nah, ini persis kayak nomor rumahnya, yang nunjuk ke satu perangkat spesifik di jalan itu. Jadi biar lebih jelas, alamat IP yang paling umum kita temui yaitu IPv4, itu panjangnya 32 bit biner. Biar kita gampang bacanya, 32 bit itu dipecah jadi 4 blok, masing-masing 8 bit. Tiap blok ini disebut oktet. Nah, tiap oktet inilah yang diubah ke angka desimal, terus dipisahin pakai titik. Dengan miliaran perangkat yang online, gimana cara internet ngatur semua alamat ini biar gak berantakan? Nah, disinilah kita butuh cara buat nentuin batas antara kota dan nomor rumah tadi. Ada dua konsep penting di sini, kelas dan subnet mask. Dulu, alamat IP itu dikelompokkan berdasarkan kelas untuk ngatur ukuran jaringan. Kelas A itu buat jaringan super besar yang bisa nampung jutaan perangkat. Terus ada kelas C, buat jaringan yang jauh lebih kecil. Cara nentuin kelasnya gampang banget. Tinggal lihat angka pertama di alamat IP-nya. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Kalau kita lihat alamat IP, gimana sebuah komputer bisa tahu mana bagian jaringan dan mana bagian hostnya, mana batasnya? Jawabannya adalah subnet mask. Ini alat yang kelihatannya simple, tapi fungsinya krusial banget. Bayangin aja, subnet mask ini kayak stensil atau cetakan yang kita taruh di atas alamat IP. Di bagian manapun ada angka 1 di stensil itu, berarti itu adalah bagian jaringan. Kalau angkanya 0, berarti itu bagian host. Sesimpel itu. Nulis subnet mask ini ada dua cara umum. Bisa pakai format desimal bertitik, kayak alamat IP biasa. Tapi, ada cara yang lebih modern dan ringkas, yaitu notasi CIDR. Cuma pakai garis miring, terus diikuti angka. Angka itu, misalnya /24, artinya 24 bit pertama dari alamat IP itu adalah bagian jaringannya. Jauh lebih efisien kan?
Oke, sekarang kita bawa obrolan ini jadi lebih personal. Sadar atau enggak, setiap hari kita itu sebenarnya berinteraksi dengan dua jenis alamat IP yang berbeda loh. Jadi, ada yang namanya alamat IP privat. Ini dipakai di dalam jaringan lokal kita, kayak WiFi di rumah. Alamat ini nggak bisa dilihat dari internet luar. Lalu, ada alamat IP publik. Ini adalah satu alamat unik yang dikasih sama provider internet kita. Dan inilah identitas rumah kita di dunia maya global. Gini cara kerjanya di rumah kita. Router WiFi kita itu dapat satu alamat IP publik. Terus, si router ini bertindak kayak manajer. Dia ngasih alamat IP privat yang unik ke setiap perangkat yang nyambung. Ke ponsel kita, laptop, TV, semuanya. Jadi, router inilah yang jadi gerbang antara semua perangkat pribadi kita di dalam rumah dengan internet publik di luar sana. Angka ini penting banget, kira-kira 4,3 miliar. Itulah jumlah total alamat IPv4 yang mungkin ada di dunia. Dulu, waktu internet baru dibuat, angka segitu rasanya banyak banget, nggak bakal habis. Tapi, kenyataannya sekarang seperti ini. Gara-gara ledakan jumlah perangkat yang terhubung ke internet, dari ponsel sampai kulkas pintar, kita udah mentok. Alamat IPv4 ini udah hampir habis, ludes. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan besar. Kalau alamatnya udah habis, apa internet bakal berhenti tumbuh? Tentu saja tidak. Jawabannya adalah evolusi ke sistem baru yang disebut IPv6. Sistem ini menyediakan jumlah alamat yang, ya ampun, astronomis banyaknya. Cukup untuk setiap perangkat, bahkan untuk setiap butir pasir di bumi katanya. Ini bukti bahwa internet itu selalu berkembang dan beradaptasi.